Leng sudah memberikan kopi kepada kita. Takutnya dingin kopi, dia belum datang. Datang warga di sini sudah tidak ada lagi. Ya iya Bang Udin. Kita ini harus menunggu warga. Pertemuan itu ada di sini. Ini Belanda ini coba kita yuk. Uji coba kita untuk melangsungkan segala urusan kita ini kepada Mati Maha Esa. Iya Bang Udin. Karena biasa. Sudah ini kita uang enggak dulu. Tapi mana Bu Belanda ini? Kopi sudah disiapkan dengan ateng ini, sudah diantar dengan ateng. Kalau kita tinggal kopi, makan kopi, minum kita. Ronald tak ada. Tinggal suruh mereka saja. Iya Bu. Untuk apa mereka? Kalau tidak ini, mereka juga dapat upah juga dari Wesa. Kita sekarang ini jadi Kalau bos. Ronald selama ini tidak ada, ternyata dia ini liburan yuk Singapura. Ternyata pantas tidak bersama Ateng ini. Ya, makan lagi sekarang. Seperti Ini menunggu pantai. Nah, pantai-pantai tua itu nanti. Oh, yang enggak. yang bangunin pikirkan ini begini yuk. Setelah nanti Uyut datang ke tempat Jeng Reni, mungkin Jeng Reni siapa ini? Siapa ini? Karena Uyut sekarang sudah berbeda yuk. Ya wajar Bang Udin, nah. Kalau Uyut seperti dulu di hutan, seperti orang kebon. Makanya Potong saja dulu Mesa, punya segalanya. Baru dikasih 1 juta, sudah beli pakaian Uyut, nah. itulah yuk. 500 juta, sudah dikirim lagi. Akan kaya ini Uyut. Uyut akan nikah, jadi. Sekarang. Pokoknya yuk, apapun caranya, uang dari masa harus terus mengalir. Karena mungkin uang dari masa itu banyak sekali, tidak ada lagi serinya. Nah, Dan itu tadi yang harus kita pikir. Tapi ngomong-ngomong, undang aku lah. ini Bulaga. Ini dia. Masihkah kau ingat waktu di desa? Tidak coba dari seperti dulu dia ini. Apa kabar dulu tuh? Baik. Datang sudah telat, kau nyanyi-nyanyi seperti orang nggak berdosa gitu Bulaga. Kopi kau sudah dingin, nah. Sudah dingin ya? Ateng sudah menyiapkan dari tadi Ateng. Saya senang sekali kalau melihat Panggulin Porta Ki Uyut Notorogo berpenampilan seperti orang-orang berjois. Ini Bulaga. Lihat Uyut sekarang. Penampilan. Wow, keren. Aku paling demen lihat seperti ini ya. Bagaikan penghuni pantai. Iya, kayak bule-bule Belanda. Nah, Iya. Kalau ke tempat Jeng Reni seperti ini, alangkah bangganya Reni. Nah ini juga masuk Bulaga Ki Uyut itu Bang Botak. Bagaimana caranya pernikahan Ki Uyut Notorogo dipercepat? Justru ini Bulaga yang Bang Udin ingin bicarakan dengan Bulaga ini. Karena seluruh spiritual ini berencana ingin menggagalkan pernikahan Uyut. Iya. Jadi Karena alangkah begini. baiknya kita percepat. Masuk Bulaga seperti ini Bang Udin Botak Ki Uyut. Kemarin sore ya, Bulaga Maha Esa dan Ronald menyusul Mak Datu, Jalak Seta dan Willy ke pantai selatan. Tapi Talambe udah terlambat. Ronald tidak secepatnya memberitahu sehingga Mak Datu sampai ke pantai selatan duluan. Oh, berarti sudah. Jadi pusakanya Sudah diberikan oleh Bunda Ratu Kidul. Oh, Nah, saat ini pun bukan hanya keris setan kober, batu-batu mustika mustika telah juga. diberikan juga kepada mereka. Telat nanti kita ini ya. Telat. inilah cerobohnya Ronald. Keasikan keteknya Maesa seperti ini. Ayo. Enggak. Iya. Mustika itu apabila menghantam tubuh manusia akan hancur.
Saya sudah merasakannya Ki Uyut. Iya, berbahaya. Apalagi kalau disatu padukan. Nah, untuk itu agar pekerjaan kita jangan yang pertama mikirin Ki Uyut Nugroho akan nikah, yang kedua kita melawan mereka, agar pekerjaan kita satu-satu, kemudian secepatnya dinikahkan Ki Uyut ini. Kalau pernikahan Uyut Bung Laga, ini semua Bang Uni sudah persiapkan undangan seluruh. Nah, Bang Uni sudah cetak undangan. Inilah punya rekan. Ini tidak boleh gagal ini. Karena Iya, percuma ini mubazir gagal. ini bila mana sampai gagal. Bukan kepala saja yang licin, otak juga jadi licin. nah saya minta tolong dengan Ki Uyut. Kira-kira Bang Udin, Ki Uyut ini masih berubah-ubah pemikirannya atau dia sudah mantap ikut kita? Boleh tanyakan Bung Laga langsung dengan dia. Ki Uyut, mohon maaf, Ki Uyut sesepuh kami. Ki Uyut yang ditokohkan spiritual. Mohon maaf kalau mungkin kata-kata Bulaga menyinggung perasaan dan hati dari Ki Uyut. Kira-kira Ki Uyut waktu ikut spiritual dan menjadi seperti ini enakan mana? Kalah dari virtual, kita masih preman. Ya, Kalau seperti ini, kita mereka preman, kita rekrut saja preman. Kau dengar sendiri Bung Laga. Kau dengar Iya. sendiri. Iya. Bosan nunjuk Ah. mengajar orang sama si Ate yang tidak ini seperti si Purawa itu, ha? Setiap hari mereka itulah tidak ada lagi preman yang Iya, masyarakat iya, ini. Inilah Bung Laga. Mendingan kita datang ke preman baru, kita bayar saja buat segalanya, ha? Pendirian Uyut sudah bulat Bung Laga. iya. Tidak satu pun orang bisa mencegahnya. Bahkan Bulaga, kalau kita punya uang, wanita janda-janda pirang, ha? Seperti Manohara, kita dapat. Bulaga. Nah. Iya. Itu Yud. Yud, Bang Udin, justru itulah ada juga rahasia yang tidak boleh Mahesa sekalipun mengetahui. Apa itu? Saya tahu kalian pun punya tujuan sama mungkin dengan Bung Laga, satu pikiran, satu otak, satu tujuan. Kita peloroti Mahesa, kita kuras habis di ATM-nya, ya, ya kan? Jangankan pernikahan Ki Uyut Nugroho dengan hiburan 7 hari 7 malam, 1 tahun 360 hari 365 malam kami akan turuti apa saja permintaan Ki Uyut. Tapi ingat Bulaga, semua tim spiritual kalau datang kita racun saja. Nah, Ini justru itu Karena Bulaga, kalau mereka datang kebutuhan Uyut, bisa bukannya bisa membantu Uyut, tetapi mengacaukan Uyut. sebenarnya Jalak Seta kemarin sore sudah hampir ikut, tapi karena dibujuk rayu Mak Dato dengan Willy, berubah pikiran juga. Sebenarnya mudah dengan mereka itu. Iya, Nanti saja ikut rebut, karena dia pasti mau. Iya, supaya saya rebut. iya. Yud, berarti pemikiran Bung Laga tidak jauh beda dengan pikiran nilai. Ingin Saya merokok pun itu tahu. Hah? Sebenarnya kalian pun mencoba ingin bagaimana caranya agar Bung Laga ini manut perintah kalian. Saya pun tahu dari jarak jauh Bung Laga telah telepati. Kalian punya tujuan, cuma tujuan kalian kurang elok di mata Bung Laga. Kalau masalah Mahesa masa bodoh, Bung Laga tidak gubris, malah kita peloroti saja. Tapi kalau Bung Laga, saya minta kepada kalian jangan macem-macem, ya. Saya tahu punya tujuan kalian apa. Kalianlah yang akan menguasai dunia persilatan. Nah, perlu Bung Laga katakan di sini, jangan coba-coba untuk membunuh, apalagi melewaskan Bung Laga. Berarti bukan kita sama dengan Bung Laga. Ya, sama Bang. Tapi Bulaga, kita harus hati-hati dengan menghadapi si Mak Datuk ke partai itu, ha? Nah, apalagi dia sekarang sudah punya Setan gober ya itu Bang Udin, nah. Bukan Bahaya. hanya Mak Datu, ini perlu diketahui karena mereka itu spiritual yang amat sangat solid dan kompak. Bek anak murid dari Mak Datu. Iya. Bek juga punya pusaka keris naga emas. Kita patut jaga-jaga. Saya telah merasakannya keampuhan, kesaktian, kedahsyatan dari keris naga emas. Belum lagi Mak Datu yang punya setan kober. Belum lagi Jalak Seta, Willy, Gus Arya, Rio, Kirambat, Mat Ompong dan lain-lainnya. Kekuatan mereka amat sangat hebat.
mengenai botak. Di sinilah tugas kita memecahkan bagaimana memecah belah satu sama lain. Di cara itu saja. Apa menurut Bung Laga ada cara Ya agar benar. kita mendapatkan pusaka setan gober serta pusaka setan masin? Justru itu kenapa pernikahan Ki Yoyo Torogo harus dilangsungkan segera mungkin, lebih cepat lebih baik. Iya, iya. Tidak mungkin mereka tidak datang, Bang Udin. Ya kan? Iya benar. Karena sebagai saudara walaupun Uyut ganjen seperti ini, mereka akan datang. Apalagi Uyut sekarang nih sudah dapat 250 juta dari mereka. Oh itu memang kuat. Tinggal beli saja. Neng, video. Video. Ayo. Nah, aku perhatikan dari segi kasual jaket ini Luar biasa. keluaran dari Swiss punya barang ini. Penghuni pantai. Wow, Iya. keren. Yang dari pantai. Selamat. Oh iya. Ini Bung Laga. Uyut juga sempat menyesal kenapa kesempatan ini datangnya bukan dari dulu. Kalau dulu itu kita di hutan di iya bocor ternyata jadi emas 1,5 kilo itu bungin kau ikut saja Benar. Ada itu. kalau takut nyambungin rombongan Ronald nanti mencurinya. Hah? Ini begini Bung Laga. Iya. Pernikahan Uyut dengan Jengreni ini ada satu syarat lagi yang belum terpenuhi. Apa itu, Bang Udin? Jengreni ini sertifikat yang ada di Kementerian Pembangunan. Bagaimana caranya? Kalau mau sebenarnya apa namanya, kemarin sore terkena serangan Dari mana? keris dari pusaka-pusaka mereka itu, Bulaga masih merasakan batuk nyaris meletup jantung Bulaga ini. Jadi wajar kalau masih batuk-batuk kering Iya. akibat serangan yang amat sangat dahsyat ini. Karena pusaka itu berbahaya. Jadi begini, Bang Udin. Kalau mau sebenarnya, mohon maaf Ki Uyut ya, sudah talambi udah ya. Jengreni, janda kembang Tanjung Harapan, memang benar dia punya susu keabadian di sana. Memang sudah cantik, pakai susu pula, tapi tujuan tusuk itu dia juga memang amat sangat kelepak-kelepek dengan Ki Uyut sebenarnya. Tahu saja. Hah? Dia pengen merasakan mengotong Ki Uyut. Untung saja. Iya. Madu 60. Iya. Nah ini Hah? ada kabar berita mereka coba menanyai Ronald, Kurawa, terus si Ateng. Ya benar tuh. Ya benar ya. Benar itu. Iya. Makanya Bulaga tidak terbuka dengan mereka. Sudah muda, keranjingan wanita, tugas belum selesai, mereka akan bercerita nanti. Karena seluruh spiritualnya Bung Laga ini sempat mendesak Ateng dengan Kurawa serta Ronald ini untuk memberitahu di mana Tinggal keberadaan daripada 59 botol lagi Bang Udin, karena satu botol kan pernah Bulaga berikan kepada kita. Ya. Udah habis loh. Bagaimana? Nah, ini takutnya ini. Udah habis. Oh, Tenang saja Ki kita Uyut. lagi. Ya. Tenang saja. Demi Ki Uyut, Bulaga akan melakukan apa saja. Iya. Mestinya harusnya begitu. Karena begini Ki Uyut, kenapa Bulaga berikan? Karena Jengreni bak kuda binal yang amat sangat perkasa dan ganas. Ki Uyut saya takut kalau tidak minum madu hitam itu akan Kapok-kapok. knock out. Nah, Hah? Hah? Oh, pengen beli yang harga 25 juta. Kasih dia. Biar tinggal tekan saja. 3 kali nekan dia. Hah? Tapi kalau berpenampilan seperti ini, Ki Uyut, saya yakin ya, bukan hanya Jengreni. Mungkin juga kaum Hawa akan empati dengan Ki Uyut. Yang takut kali ini. Umi Badar sudah muyut. Sudah itu kisah masa lalu Ki Uyut. Masalah Umi Madar itu kisah masa lalu, tidak usah dibahas lagi. Punya si Ateng. Punya Uyut Anjeli ya.
Jadi bagaimana caranya nih Bung Laka? Ya, tidak ada jalan Apa lain. Bung Laka punya cara ini? Cara halus, karena begini Bung Odin. Kalau kita hadapi mereka dengan terang benderang, ya, sudah bisa dipastikan kita akan kalah. Kita akan kalah, walaupun kita tidak akan pernah mati. Untuk menghadapi orang-orang yang kehebatannya di atas rata-rata, kita harus menggunakan trik, divide et impera, adu domba, dan racun-racun yang amat sangat mematikan. Cek kemudian enggak kita akan kewalahan. Makanya Bung Laka sengaja Bang Udin dengan datangnya Bung Laka. Saya ada kabar berita yang amat sangat penting. Ternyata Mak Datu ini paling demen dan doyan keripik sama lado. Nah, ini keripik sama lado. Paling ringan tadinya. Bukan masalah ringan begitu. Iya. Keripik pisang ini bukan masalah keripik pisang apa namanya yang lain-lain. Keripik pisang tanduk itu persoalannya. Banyak sekali. Hah? Iya. Itu nantinya Iya. harusnya ampuh. Iya. Karena mereka ini mempunyai kekuatan lima-limanya. Ya benar. Kemarin Ronald pun sama. Iya. Sudah saya berikan seperti ramuan-ramuan jamu-jamuan. Entahlah apa dikerjakan Ronald atau tidak, karena Ronald ini kan begini. Satu orangnya pelin-pelan, ya, mudah lupa orangnya, masih bujang, tapi pemalas. Makanya Bung Laka, dia selalu ada di keteknya Bung Maesa. Gue lagi tidak suka tuh, pengen sekali menjewer telinga yang apa namanya seolah-olah masuk kanan keluar kiri itu. Itu mau enak. Kamu kerja. Ini Bung Laka. Ya. Ini sengaja. Nah. Ngomong-ngomong, mana rumah penghuni rumah ini warga? Udah pada pergi Bung Laka. Kalau tadi kami sini tidak ada orangnya. Takut mungkin. Tahu melihat apa? Mereka melihat Kabur mungkin. Ya pasti takut lah. Kiyun Notoroko keilmuannya Bang Udin Botak, kita tahu masa lalu. Bang Udin Botak, dia tidak pernah karena kalian tahu kan ya? Ya. Masa lalu kelam, hitam lekam, sepahit buah jadam. Ya. Bang Udin Botak rajanya fulus, rajanya uang, dan pohonnya rupiah. Tapi dia ini masih kelakuan dulu seperti itu tuh mereka. Kenapa Bang Udin Botak masih bawa itu kita? Dia masih mengharapkan asa dari Nek Santi. Tahu sendiri Nek Santi? Hah? Gimana dengan itu? Saya tahu rumahnya. Kenapa Bang Udin Botak tidak mau melepaskan Bung Laka? Karena dari ujung kuku sampai ujung rambut Bung Laka tahu. Hah? Ada diambil orang lagi. Ya? Tidak, saya yakin itu. Karena saya pernah bertemu empat mata dengan dia. Maaf Bang Udin, saya tidak pernah mengapa-apakannya karena saya tahu mana kekasih setia dari saudara dan mana kekasih gelap dari saudara. Saya tahu itu. Saya tidak mungkin mengapa-apakannya. Neng Santi dalam keadaan baik-baik saja. Syukurlah. Posisinya udah ya. sengaja yuk Bang Udin. Tapi ada tetapinya. Mungkin Bang Udin tahu. Buyu Yebat. Bisa. Ternyata mulai disukuti rambut. Bukan, maksudnya wajar Bang Udin itu tidak bisa pindah ke lain hati, wajar. Itu masa lalu Bung Laka. Ya tapi kalau mau daur ulang juga tidak masalah Bang Udin. Ya, kalau Hah? sempat ketemu nanti ya kalau ini ya nggak apa-apa juga lah. Iya. Namanya kita manusia. Jumpu itu menjadi nakal. Nah inilah Bang yang kelemahan perlu Bang kita Udin bahas. ini di situlah kelemahan Bang Udin. Yang perlu kita bahas seperti inilah maksudnya. Kenapa kadang-kala kita berkumpul, kadang-kala kita berpisah? Karena begini, saat ini bukan hanya gudang madu, ya. Saya juga amat sangat penasaran siapakah gerangan telik sandi rahasia yang bernama Kakang Drama Channel itu. Saya penasaran sekali. Berbahaya ini. Sangat berbahaya sekali. Gudang madu, kita tahu gudang madu, ya. Blokade yang begitu rapatnya suka sekali ditembus. Bak menembus benteng-benteng yang sangat kokoh. Belum lagi kesaktian dari kabar beritanya Kakang Drama Channel. Iya. Nah ini yang perlu kita waspadai. Siapa itu? Apa masih saudara? Ini dengan masih Bang Laka? rahasia. Ada kabar berita kata Mak Datu
masih ada ikatan tali persaudaraan dengan Madatu. Nah, Ikut selamat sama halnya seperti itu. Yang benar yang seperti apa? Oke, kita abaikan dulu ya. Yang terpenting Nanti dulu warga. Dari namanya saja itu bukan orang bukan orang sembarangan Ya. itu. Bukan orang sembarangan. bahwa dia tidak melakukan masalah kok. Brahma. Ada simpan ini. Hati-hati. Inilah dia negeri sini. Hati-hati saja. Kalau Bang Taruh Muti, sini saja rokok itu. rokoknya nggak pernah putus. Bab, Semenjak taruh kenal dulu, Bung Maesa ini. Jadi bagaimana caranya Bung Laka? Sabar. Untuk kita masuk ke Padepokan ini? Masalah Mahesa. Mahesa orangnya dibilang royal memang royal. Tapi perhitungan. Maksud belakang begini Bang Udin, kalau Idem kalau setuju ya dengan Ki Uyud, seandainya saja secepatnya Bulaga kuasai sebuah harta dari Mahesa itu, maka yang memegang tampuk kekuasaan Bulaga. Ya. Nah, Permintaan apapun dan sebesar apapun yang akan dipinta oleh Bang Udin Botak dan Ki Uyud akan Bulaga berikan. Kalau memang sudah kere sengsara Mahesa, tidak ada gunanya lagi. Kita campakkan saja. nah ini adalah kita Bung Laka. Nah, bukan kontrol saja rambut. Tapi banyak juga Sebab pemikiran Bung Laka itu sama dengan pemikiran kita. Iya. Makanya kita jadi 11-12 itu. Bang Udin, bukannya licin aja palanya, tetapi otaknya juga licin. Bulaga. Bukan hanya sekedar rambut saja yang indah, tapi pemikirannya juga panjang nih ya. Inilah Bung Laka. Inilah ini. Dari sini ke depan kita akan menguasai segalanya. Iya. Jangan saya ini, kita yang kuasai ya. Tapi ada kabar berita kita yang juga para spiritual telah memberikan masukan kepada masyarakat perkampungan. Ya perkampungan ini bukan perkampungan ini saja, bahwa mereka punya cara mengusir kita dari perkampungan ini dengan mengumpulkan massa dan akan mengusir kita. Ini hati-hati kita ya. Dikerahkan massa oleh spiritual. Saya juga. Mereka mengatakan bahwa kita ini dukun-dukun cabul yang akan pantas diusir dari perkampungan Berarti desa ini. mereka sudah menyebarkan Iya. isu. Fitnah. Makanya kita nggak mau tutup lagi. Ini saja kita. Makanya kita harus berhati-hati yuk. Serta kita juga harus berhati begini yuk. Sebab gerak-gerik kita ini selalu diawasi oleh orang-orang dari Panggilanku. Makanya kita Kalau bicara itu kita harus hati-hati. Kalau kita penampilan seperti yang biasanya, seperti kita akan dipikir di tubuh sebagai Belakang. cabut. Iya. Kita ini mesti hati-hati langkah kita nih. Sebab gerak-gerik kita ini sudah selalu diawasi. Jangan sampai rencana kita ini diketahui sama seorang yang lain. Banyak yang mengatakan Bung Laga ini iblis, dajjal, manusia berhati setan, ODGJ, stres, senewen, gila, ya, sinting, masa bodoh. Bung Laga tidak pernah pikirkan karena kehidupan Bung Laga hanya sebatang kara. Ya benar. Iya kan? Ya. Apa yang Bung Laga pikirkan? Karena kita cari hidup. Ya. Bung Laga merasakan seperti ada seseorang yang akan datang makanya Bung Laga terus berkaya, kan? Sebentar saja. Ini yuk. Kamu dengar sendiri. Mulaka. Tahu, kalau kita mau memperbaiki, warga mencurigai kita. Dicurigai kita karena itu pun santet nanti ya. Mendingan seperti ini kita. Ya benar. Seperti orang biasa gitu. Iya. Berarti Aman. yuk, lama ini pemikiran kita juga nggak pernah meleset bahwa Bung Laga ini punya tujuan yang sama. Ya iya, Udin. Kau ini asal Maksudnya muka Bung yuk. Hidup yuk. Kita tidak bisa begini yuk kalau tidak ada ini yuk. Kamu lagi. baik sampai segalanya. 200 juta, 250 bukan Uyun. Kita cari bagaimana triknya yuk. Bung Laka bisa memberikan solusi buat kita. Bagaimana caranya kita bisa masuk ke Padepokan secepatnya, sertifikat serta Siapa dari Bulaga? Hah? Yang dari Bulaga? Itu sahabat lama Bung Laga, apa namanya, ingin dia itu
meminta ilmu dengan Bulaga. Ya lihat dulu orangnya, takut dia Tidak, salah guna. Bulaga tahu karena itu teman semasa kecil. Dia minta ilmu katanya karena dia melihat Bulaga punya ilmu lembu sekilan. Bulaga katakan, sanggup tidak puasa 47 hari 7 malam? Oh, wah apa katanya? Saya belum sanggup. Kalau tidak sanggup, jangan. Jangan sembarangan Ya. Bulaga. Tapi kita ini kalau diperhatikan secara seksama, ada trio macan. Kita ini trio ODGJ. Ya, biarkan saja. Biarkan saja Bulaga. Hah? Penting kita- Orang mau bilang apa terserah. Yang penting kita kaya. Hah? Nah, Bang Udi Botak, ini perlu diketahui ya. Mohon maaf, baru Bulaga kuat selama ini rahasia dari Bulaga. Karena sudah alang kepalang. Semenjak Bulaga bertempur dengan Selamat, dengan amat sangat terpaksa, perewangan hantu Banyu Bulaga keluarkan. Tapi tidak sampai bertarung dengan Selamat, hanya untuk menakuti Selamat. Karena begini, Bulaga bukan hanya bisa mampu menjinakkan spiritual, tapi mampu menjinakkan hantu Banyu dan suku-suku mati. Kita kan saja. Bila perlu Kita keluarkan semua perewangan itu Iya. Bulaga. kita suruh ajar mereka saja. Hah? Kita tumpang sama mereka. Iya. Kalau kita di sungai, kita ada peternakan dari hantu Banyu. Kalau di daratan, kita bisa ada seperti itu. Ini menambah kekuatan kita juga nih. Iya. Nah, habis ini menakut sama pendengar. Hmm. Hah? Kalau kita mau kayak perawangan. Kiyun, saya amat sangat hakul yakin dengan penampilan Kiyun seperti ini, Kiyun akan bertambah muda. Tidaklah selalu di hutan. Dari janda lagi itu ya. Tapi kemudian perkebunan cabai, duku dengan singkong apa sudah dijual. Sudah tidak diurus lagi sekarang. Ya, tapi percuma kalau nggak dijual. Waktu itu lahannya. Bukan cabenya mau dijual, lahannya ini Bulaga mau kita jual Bulaga. Semua lahan lambang nih kita jual saja. Mungkin Iya. bagaimana Bulaga? Kamu punya satu tujuan. Bila mana satu ikan itu sudah ada di tangan kita. Kita pancing uang dari Mahesa untuk keluar. Kita kan sertifikat itu nanti tidak akan pernah kita berikan kepada Mahesa. Kita hanya memancing sertifikat itu agar Bung Mahesa bisa menggelontorkan uang sebanyak-banyaknya ke kita. Setelah semua selesai, sertifikat itu kita kembalikan lagi kepada yang punya bank. Itu maksudnya. Saya kan punya rencana, makanya saya amat sangat sebel, mual mau muntah dengan Mahesa. Saya punya tujuan baik sebenarnya. Ingin berguru dan mengambil pusaka di Gunung Selamat. Terus pulangnya mampir ke Gunung Cermai. Tapi Mahesa mengulur-ulur waktu, sayang mungkin keuangannya itu berkurang. Makanya Bulaga amat sangat jijik dan benci dengan Mahesa. Padahal tujuan sama, ya kan? Untuk menandingi kesaktian setan gober, naga emas, naga geni milik spiritual itu, kita pun harus memiliki pusaka. Tapi Bung Laga, menurut Bang Udin, walaupun katanya Bung Laga tadi jijik, enak, melihat dari Bung Mahesa, Tetapi Bulaga tidak tampakkan. kita harus sabar. Tidak tampakkan. Karena visi misi kita ini belum selesai. Nanti takutnya banyak ketahuan. Tidak mungkin. Nah, ini Karena Bulaga telah terbungkem. ngobrol dulu Bang, Bung Laga. masalah kopi ini nanti kita bayar saja. Baru. Untuk apa kita bayar? Di mana Ronald Ate dengan perawan? Lagi udah visi misi ya. Menyelidiki rumahnya mana tuh? Takutnya pusakanya nanti. Mak Datuk hidup di kontrakan kumuh. Betah juga dia. Sebenarnya bukan tidak mampu kita menembusnya, tapi pagar-pagar goib amat sangat luar biasa yang menjaga kontrakan kumuh itu. Berarti sudah ada di kontrak kan? Di kontrakan sekarang. Kalau tidak salah, saya menanyakan dengan tuan kontrakan. 5 juta 1 tahun. Yang kontrak itu. Dari mana Yang kontrak. Pak Datuk dapat uang sebanyak itu? Nah inilah yang tidak habis pikir dari mana.
Ini pernah ada cerita. Matomblo. Dia punya pujana hati belahan jantung di Pulau Batavia. Iya kan? Dia mau berangkat bawa koper 2 tas isi pakaian, koper sertifikatnya akan ke pulau seberang. Matomblo kan tahu sendiri. Saya tahu dia itu ketua dari Marbot Bambu Salam. Nah, Dia mau tanggung jawabnya akan dihilangkan. sebenarnya Braga, dia sudah hampir terekor sama Braga. Hampir saja Karena boleh. satu kasihnya tadi mungkin. Iya. Iya. Jadi saya sadap nomor-nomor HP-nya siapa kekasihnya ya. Dan saya tekan Iya. kalau sampai Matomblo ke sana, saya akan datangi ke Pulau Seberang. Akhirnya takut. Pokoknya spiritual jangan sampai ada yang keluar. Pokoknya seluruh spiritual tujuan kita ini bisa ketemu kita. Itu saja. Iya, habis saja. Karena semakin banyak spiritual mengikut ke jalan kita, Musma Esa Cuma jadi makin kencang. itu mereka itu tidak ada uang, Nah itu tadi, penampilan saja, tidak ada uang. tidak punya uang tapi keras kepala. Dunia seperti ini, uang banyak, makan enak, Sudah Bang Udin bilang Yud, kapan lagi kalau nggak waktu hidup ini kita mau bersenang-senang? Iya mungkin. Saya melihat tayangan kalian. Kenapa tidak bercerita kalau menyekap Santriwati? Telah diapa kalau ditanya? Jadi Bicara saja jujur. Karena saya tahu Santriwati itu orangnya anggun, mau pesona, cantik, mau kain, aduh kain. Apakah kesucian dan keperawanannya telah kalian rebut? udah saya urus ateng itu. Karena saya tahu sebenarnya, mohon maaf Bang Udin, ini cerita kita masa kaum Adam saja lah. Ya. Kiyo juga naksir. Saya tahu, saya bisa merasakan binar-binar mata-mata asmara ke Santriwati. Jadi sudah pasti belakang. Karena tabiat Uyut ini nggak bisa lihat belakangan. Nah itu tadi, Bang Udin. Melihat yang mengenal. Iya, Oh, pokok juga. Kalau seandainya Apalagi- sudah dapat kemudian bayangkan, seandainya Santriwati ini ada kata-kata iya, lupa juga ini kan. berarti memang tugas kita harus segera kita laksanakan Bang Udin. Ya harus ini belakang. Undangan Kita ini berbagi percuma tugas. kita buat Berapa undangan yang sebar? 30.000. Wajar, karena Kirino Terogo di mata spiritual merupakan sesepuh nomor 1 yang segani di spiritual daerah. Wajar. Nanti Bang Udin, kalau 30.000 tidak habis, sisanya kasihkan saja sama kawan-kawan di hutan. Nah, Dia datang. Bulaga akan bercerita. Hari ini tepat tanggal 14. Ya, pernikahan anaknya Kang Misri. Bung Laga akan ke sana, akan menyamar sebagai tamu undangan. Bung Laga akan menjadi Rahwana, akan menculik Dewi Sinta. Bulaga yang masih kebiasaan lamanya masih. Uyut tadi ikut saja, hah? Ya, Uyut akan mencuri rendang-rendangnya saja. yuk. Iya. Untuk apa mencuri? Uang kan banyak. Uang sudah banyak. Uang kalau sudah banyak, taruh saja di satu. Jangan kita boros-boros kemudian, hah? Karena musuhnya saya susah kita ya transfer ke kita. Kita jangan bikin masalah Masa lagi ada dulu yuk. punya warga. Jangan hah? bikin masalah yuk. Sebab kita ini punya rencana besar. Mumpung ada kesempatan, hah? Kita manfaatkan kandang-kandang keluarga. Tapi Uyut ini pintar, Uyut ini orang. semoga tidak salah-salah. Kulit buaya. Cacam. Ikan Maesa, Ronald kemarin dari Singapura. Hah? Inilah dia oleh-olehnya. Oh dari Ronald. Ronald selama ini tidak tampak, ternyata liburan ke Singapura. Singapura. Kalau tahu